Selamat pagi semua. Bagaimana kabar anak-anak ibu yang pintar? Semoga anak-anak dan seluruh keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhindar dari COVID-19. Anak-anak, agar kalian terhindar dari COVID-19, kalian dapat menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini kalian akan belajar bersama Buna. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar di tema 3 tugasku sehari-hari, subtema 4 tugasku dalam kehidupan sosial, pembelajaran keempat. Anak-anak Buna yang hebat, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi keberagaman suku di Indonesia. 2. Peserta didik dapat menjelaskan sikap kepada teman yang berbeda suku atau daerah asalnya. 3. Peserta didik dapat menjelaskan isi teks cerita ilustrasi tentang upacara Sumpah Pemuda. 4. Peserta didik dapat menemukan sinonim kata. 5. Peserta didik mampu melafalkan Sumpah Pemuda dengan baik. 6. Peserta didik dapat menyebutkan kesetaraan beberapa nilai pecahan uang. Anak-anak, bulan Oktober kemarin ada momen besar bagi bangsa Indonesia. Apa kalian tahu momen besar apakah itu? Pintar! Tepatnya pada tanggal 28 Oktober, Indonesia memperingati Hari Sumpah Pemuda. Nah, biasanya setiap tanggal 28 Oktober kita memperingati Hari Sumpah Pemuda dengan melaksanakan upacara di sekolah. Namun, karena situasi pandemi, kita tidak bisa melaksanakan upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda di sekolah. Jadi, kita memperingatinya di rumah. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar peringatan Hari Sumpah Pemuda. Coba kalian perhatikan teks berikut ini. Upacara Hari Sumpah Pemuda. Upacara berlangsung hikmat. Upacara diikuti oleh seluruh siswa dan guru. Pembina upacara memberi pengarahan. Pembina upacara berpesan agar siswa selalu rajin belajar. Seluruh siswa harus bersatu untuk membangun bangsa. Kemudian ada petugas upacara yang membacakan naskah Sumpah Pemuda. Anak-anak, setelah ini kita akan belajar cara membaca naskah Sumpah Pemuda. Nah, sebelumnya coba perhatikan kata-kata yang Buna garis bawahi. Ada kata apa saja? Ya, kata hikmat, kata bangsa, dan kata sumpah. Nah, kata-kata ini memiliki sinonim atau persamaan makna dengan kata-kata yang lain. Contoh, kata hikmat memiliki persamaan makna dengan kata khusyuk. Kata bangsa memiliki persamaan makna dengan kata masyarakat. Kata sumpah memiliki persamaan makna dengan kata ikrar. Nah, selain 3 kata ini, masih banyak kata-kata lain yang memiliki sinonim atau persamaan makna. Nanti kalian bisa mencari tahu sendiri ya. Oke, anak-anak, ini adalah naskah Sumpah Pemuda. Buna akan mencontohkan cara melafalkan naskah Sumpah Pemuda. Nanti anak-anak bisa mencobanya di rumah ya. Nah, anak-anak, Buna akan mulai. Naskah Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, seperti itu contoh cara melafalkan naskah Sumpah Pemuda. Nanti kalian coba membacakan naskah ini dan jangan lupa dihafalkan ya.
Nah, anak-anak, sumpah ini merupakan sumpah yang mempersatukan seluruh bangsa Indonesia, khususnya pemuda Indonesia yang memiliki semangat tinggi untuk bersatu dan merdeka. Bangsa Indonesia itu terdiri atas ribuan pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote. Pulau-pulau ini terdiri atas masyarakat yang memiliki suku, agama, kebudayaan, dan bahasa yang berbeda-beda. Namun, walaupun berbeda, kita tetap bersatu, yaitu Indonesia. Nah, sekarang kita akan belajar mengenal perbedaan suku di Indonesia. Indonesia dikenal kaya akan berbagai suku bangsa. Ada suku Jawa, Sunda, Batak, Dayak, Bali, dan lain-lain. Suku Jawa berasal dari Jawa. Suku Sunda berasal dari Jawa Barat. Suku Batak berasal dari Sumatera Utara. Suku Dayak berasal dari Kalimantan. Suku Bali berasal dari Bali. Nah, masih banyak suku-suku lain yang terdapat di Indonesia. Sekarang kita akan mengenal lebih dalam tentang perbedaan suku di Indonesia. Coba kalian perhatikan teman-teman kalian ini. Ada Siti. Siti berasal dari Jawa. Dia adalah suku Jawa. Selain suku Jawa, di Jawa ada suku Sunda, suku Baduy, suku Karimun, suku Samin, dan lain-lain. Yang kedua ada Beni. Beni berasal dari Pulau Sumatera, tepatnya di Sumatera Utara. Beni adalah suku Batak. Selain suku Batak, ada beberapa suku lain di Sumatera. Di antaranya ada suku Minangkabau, suku Melayu, suku Nias, dan lain-lain. Selanjutnya ada Dayu. Dayu berasal dari Bali. Dayu adalah suku Bali Aga. Selain Bali Aga, di Bali ada suku Bali Majapahit. Selanjutnya ada Leni. Leni berasal dari Kalimantan. Leni adalah suku Dayak. Selain suku Dayak, di Pulau Kalimantan ada suku Kutai, suku Kayan, suku Punan, dan suku Bugis. Selanjutnya yang terakhir ada Edo. Edo berasal dari Papua. Edo adalah suku Asmat. Selain Asmat, di Papua ada suku lain. Di antaranya suku Sentani, suku Dani, suku Nimboran, dan lain-lain. Walaupun mereka berbeda suku, mereka tetap bersatu dan memiliki toleransi satu sama lain, yaitu mereka saling menghargai dan mau bekerja sama dalam melakukan kegiatan. Contohnya, mereka bekerja sama untuk memberikan bantuan kepada teman mereka yang kurang mampu. Bantuan ini ada yang berupa barang dan ada juga yang memberikan uang dalam bentuk berbagai pecahan. Nah, di sini Siti memberikan bantuan berupa uang sebesar Rp4.000. Beberapa pecahan uang yang diberikan Siti adalah 2 lembar 2 ribuan yang jika dijumlahkan nilainya adalah Rp4.000. Siti juga bisa memberikan uang dalam bentuk pecahan lain yang senilai dengan Rp4.000, yaitu 1 lembar uang 2 ribuan dan 2 lembar uang 1.000-an. Nah, selain itu, Siti juga masih bisa memberikan uang dalam bentuk pecahan lain yang senilai dengan 4.000. Nanti kalian bisa menentukan sendiri ya. Anakku, tidak terasa sekarang kita sudah berada di akhir pembelajaran. Bunda ingin bertanya, tadi kita sudah belajar apa saja? Iya, yang pertama kita belajar tentang peringatan Hari Sumpah Pemuda. Yang kedua kita belajar tentang apa? Iya, belajar tentang sinonim kata.
Yang ketiga, kita belajar tentang mengenal perbedaan suku di Indonesia. Yang keempat, kita belajar tentang nilai dan kesetaraan pecahan mata uang. Nah, anak-anak, nanti jangan lupa kalian kerjakan tugas yang Buna kirim di grup ya. Selain itu, kalian harus tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat. Karena jiwa muda harus selalu semangat. Oke anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ya anak-anak. Nah anak-anak, sekian dari Buna. Buna akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.